Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiana Wanti dari kelas B Gizi dengan NIM J1B1200077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari hasil laporan penelitian saya tentang kelebihan berat badan atau obesitas dan anemia pada remaja. Jadi, langsung saja. Secara garis besar, obesitas disebabkan karena ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan penggunaan energi. Asupan energi pada sebagian besar kelompok tidak meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan peningkatan insidensi obesitas. Data tentang aktivitas fisik pada anak masih jarang, namun didapatkan kecenderungan pengurangan aktivitas dan olahraga. Faktor-faktor yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme jaringan lemak sangat kompleks dan berhubungan dengan genetik dan lingkungan. Walaupun penyebab genetik sering muncul, namun sangat sulit untuk membedakan penyebabnya dengan faktor sosial dan lingkungan. Obesitas merupakan faktor yang berhubungan erat dengan sindroma resistensi insulin yang termaksud di dalamnya hiperinsulinemia, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes mellitus tipe 2, dan meningkatnya resiko penyakit aterosklerosis. Faktor-faktor penyebab anemia besi adalah status gizi yang dipengaruhi oleh pola makanan, sosial ekonomi, keluarga, lingkungan, dan status kesehatan. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun kasus anemia yang terdapat di wilayah saya secara langsung disebabkan oleh kurangnya masukan zat besi. Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel otak. Kekurangan kadar Hb dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah, dan cepat lupa. Akibatnya dapat menurunkan prestasi belajar, olahraga, dan produktivitas kerja. Selain itu, anemia gizi besi akan menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan mudah terkena infeksi. Anemia dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Di samping itu juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Anemia dapat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani seseorang. Hal ini didukung oleh penelitian saya yang 25% remaja di Desa Mario mempunyai kesegaran jasmani kurang dan normal. Keadaan ini berpengaruh terhadap konsentrasi dan prestasi belajar, serta mempengaruhi produktivitas kerja di kalangan remaja. Mengingat dampak yang terjadi seperti akibat anemia sangat merugikan untuk masa yang akan datang, maka usaha pencegahan maupun perbaikan perlu dilakukan. Untuk melakukan upaya pencegahan dan perbaikan yang optimum, diperlukan informasi yang lengkap dan tepat tentang status gizi pada remaja serta faktor yang mempengaruhinya. Adapun prioritas masalah, berat badan lebih angka kejadiannya makin bervariasi menurut World Health Organization atau WHO. Pada tahun 2011, 1 dari 10 orang dewasa mengalami obesitas. Di kawasan Asia Pasifik, prevalensi obesitas meningkat sangat tajam sekitar 20,5%. Penduduk Korea Selatan tergolong overweight dan 1,5% tergolong obesitas. Di Thailand 16% wilayah di Asia Tenggara perempuan lebih banyak menderita obesitas dibanding pria. Di Indonesia, obesitas merupakan salah satu permasalahan gizi berdasarkan hasil riset kesalahan dasar tahun 2007. Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa usia di atas 18 tahun adalah sebesar 11,7%. Prevalensi obesitas berbeda menurut jenis kelamin, pada laki-laki adalah 7,8% dan pada perempuan adalah 15,5%. Sedangkan hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa 21,7% orang dewasa di Indonesia mengalami kegemukan atau termaksud obesitas, dan perempuan memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya di atas 20%. Beberapa penelitian menemukan prevalensi anemia tinggi pada remaja antara lain hasil penelitian Saidin Permaesi dan Legnem, yaitu masing-masing mendapatkan 41%, 25%, dan 88%. Menurut hasil Riskesdas tahun 2013 dilaporkan bahwa jumlah penduduk usia 5-14 tahun mengalami anemia sebesar 26,4%. Usia 15-24 tahun mengalami anemia sebesar 18,4%. Penduduk perempuan mengalami anemia lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki, yaitu sebesar 23,9%. Total keseluruhan penduduk Indonesia mengalami anemia yaitu sebesar 21,7%. Anemia pada remaja adalah suatu keadaan kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari nilai normal. Nilai ambang batas untuk anemia menurut WHO 2021 adalah untuk umur 5-11 tahun. Untuk umur 11-14 tahun 20,0, remaja di atas 15 tahun, untuk anak perempuan 12,0 dan anak laki-laki 3,0. Prioritas masalah yaitu kelebihan berat badan, di mana banyaknya orang yang mengalami kelebihan berat badan di usia di atas 18 tahun adalah sebesar 11,7% dan usia di bawah 18 tahun sebanyak 8%. Setiap jenis kelamin memiliki prevalensi obesitas berbeda. Jenis kelamin pada laki-laki 7,8% dan perempuan 15,5%, sedangkan untuk orang dewasa menunjukkan sebanyak 21,7%. Jadi tingkat pada masalah ini perempuan memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Adapun penetapan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir guna menurunkan prevalensi masalah kasus kelebihan berat badan atau obesitas dan anemia pada remaja. Adapun langkah-langkah kinerja program diantaranya yaitu: yang pertama, pemberian edukasi akan pentingnya terpenuhi gizi seimbang sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Yang kedua, menanamkan motivasi dan mensosialisasikan kepada responden untuk hidup sehat. Selanjutnya itu intervensi nyata. Waktu pelaksanaan peninjauan pada 11 Oktober 2021 di Dusun Tanawasa, Kecamatan Liburang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya melakukan intervensi kepada seseorang anak yang berinisial WN yang berusia 9 tahun dengan memberikan informasi dan edukasi mengenal bahaya kelebihan berat badan, gejala atau ciri-ciri penyebab terjadinya dan cara mengatasinya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Beberapa hari setelah pemberian arahan dan informasi mengenai bahaya dari masalah ini, ternyata responden belum bisa menjalankan arahan yang baik yang telah disampaikan dikarenakan pola makan belum teratur karena kesibukan tiap harinya serta konsumsi pangan yang tidak beragam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.